Alhamdulillah. Oke nih, kayaknya mulai ya, Mas Doni. Moga-moga, Pak. Saya ikut. Enggak, Ya, sekejap. kesiangan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat, tinggal di rumah, semuanya punya rumah, di ruangan yang hangat, selamat dari suhu dingin di luar, Alhamdulillah. bisa makan makanan yang thayyib, enak, Sambil sehat, nyemil-nyemil Yang buah-buah. hangat. sambil minum teh hangat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya, hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyambut Pak Ustadz Abdul Hadi. Ini lanjutan dari minggu kemarin ya. Ya, mudah-mudahan beliau ini tetap keliling kemana-mana, harus selalu on call ya istilahnya, siap on call. Dan beliau tetap sehat, Pak Abdul Hadi. Amin. Amin. Juga rombongan pengantarnya ini, Pak. Semoga tetap diberi kesehatan dan dimudahkan semuanya. Amin, amin. Baik, kita langsung saja hari ini ke acara tausiah oleh Pak Ustadz yang hari ini judulnya insya Allah akan membahas tentang penempatan kata sabar dan takwa dalam Allah. Bukan. Bukan ya? Oh, ini yang lama. Ada di bawahnya, Mas. Apa ya? Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Komunikasi Ya, silakan. Allah. Saya kayaknya udah ini. Komunikasi Allah untuk memberi peringatan kepada manusia. Iya. Ya, maaf apa. itu nama. Saya minggu kemarin nggak ikut karena dalam perjalanan dari mana itu? Di Wyoming, Laramie, Wyoming. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk explore the one of the farthest city in the US. Apa itu? Wyoming, tahu kan, Pak? City-nya apa? Laramie. Oh, enggak. Ya enggak ramai berarti. La kan artinya tidak. Rame. Jadi Laramie. Wah, itu it's a different world. Tapi bagus. Saya ketemu tanya beberapa orang Indonesia banyak ada di sana. Orang Indonesia di mana-mana. Kenapa disebut once of the father apa tadi? Nah, itu kesan saya aja, Pak. Jauh. Jauh. Baik, saya persilakan, mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa mengikuti program Lentera Pagi Pak Iskandar ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini dengan nawaitu thalabul ilmi seperti yang Rasul sabdakan, tidak ada satu kaum yang di majelis itu ya tadarrusuna kitab Allah, yang mengkaji
membahas tentang ayat-ayat Allah, illa hafathumul malaikah, melainkan Allah turunkan, Allah kerahkan malaikat untuk menurunkan rahmat di majelis itu. Mudah-mudahan di tempat kita masing-masing, kalau tadi kata Pak Kris, dengan suasana cuaca yang di tempat masing-masing nyaman, jadi bisa nyemil, bisa ngeteh, bisa ngopi, tapi juga sekaligus mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita sehingga kita selalu mendapatkan ketenangan batin kita dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan materi kajian kita pada pagi ini, yaitu bahasa komunikasi yang dipakai oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran, maupun juga di dalam hadis-hadis Nabi terkait bahasa komunikasi, ya, cara Allah untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada umat manusia. Barangkali lebih mengerucut apa yang kami sampaikan. Ya, kita awali dengan membahas surat 18 atau surat Al-Kahfi, surat 18 atau surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-54. Assalamualaikum Pak Joko. Oh, ini ada Pak Joko ini. Surat Al-Kahfi atau surat ke-18 ayat ke-54. Silakan, mungkin bisa dibantu yang sudah siap untuk membaca surat Al-Kahfi ayat ke-54. Terjemahannya aja, nanti baru saya bahas. Ya, saya yang baca ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Terus. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli matsal. Walaqad sarrafna, sungguh kami telah mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an ini, fi hadzal Qur'an linnasi, untuk umat manusia, min kulli matsal, dari tiap-tiap atau berbagai perumpamaan, berbagai gambaran, berbagai kiasan, ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu kecenderungannya banyak membantah. Bapak-bapak, para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala yang maha tahu tentang karakter, sifat, tabiat, atau bawaan dari manusia. Salah satu dari sekian sifat, ya, di samping manusia yang cenderung keluh kesah, cenderung putus asa, cenderung ajula, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Tapi dalam kali ini yang saya angkat adalah bahwa wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu ada kecenderungan untuk bantah. Nah, inilah yang menjadi basic, yang menjadi dasar, sehingga bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan nasihat kepada umat manusia supaya sifat jadalannya ini, atau sifat yang suka membantah ini, bisa tidak terus muncul. Maka kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antara cara Allah untuk mengingatkan itu dengan pendekatan banyak nasihat-nasihat, banyak cerita-cerita. Sehingga kalau kita lihat di awal Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya, itu komunikasi yang dibentuk oleh Allah, ya, bahasa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu dengan pendekatan banyak cerita, nasihat tentang Nabi, nasihat tentang
kaum-kaum terdahulu. Ya, misalkan Allah cerita tentang kaum Tsamud yang durhaka akhirnya dihancurkan, kaum Ad umatnya Nabi Hud yang durhaka akhirnya dikasih dengan dikasih badai, kaum Nuh dan seterusnya. Karena sekali lagi dengan sifat yang dimiliki oleh manusia yang ada kecenderungan membantah tadi, maka dengan bentuk cerita, ya, dengan bentuk cerita itu lebih mengena. Artinya kalau manusia langsung disuruh begini, disuruh begitu, nanti cenderung manusia itu pasti akan membantah. Maka itulah sekali lagi pendekatan Allah untuk menasihati manusia yang kita jumpai di Al-Quran banyak sekali dengan banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, baik cerita para nabi maupun umat-umat yang terdahulu. Karena, mohon maaf, kalau manusia itu langsung disuruh, kamu supaya begini, kamu supaya begitu, pasti nanti ngeyel. Tapi kalau dengan pendekatan, dengan cerita, oh tadi ada kejadian begini, akhirnya terus manusia bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi tersebut. Satu. Yang kedua, cara Allah menasihati kepada kita juga dengan pendekatan satu permisalan-permisalan, ya, satu analog-analog, dan ini juga termasuk bahasa yang sangat menyentuh, bahasa yang sangat kena, bahasa yang sangat bisa diterima, dan ada kecenderungan manusia tidak membantah dengan pendekatan tersebut. Ya, misalkan, mohon maaf saya barangkali untuk permisalan ini ya mohon maaf saya ngutip dulu di surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat ke-24. Surat 14, 15, 16. Nah, itu. Jadi dengan bentuk-bentuk seperti itu yang bisa nanti menjadi bahan renungan manusia, sehingga dengan perenungan itu akhirnya masuk, akhirnya meresap. Tapi kalau manusia disuruh supaya begini, tapi kalau kita perhatikan, ya Bapak-bapak sambil nyari surat Ibrahim ayat 24, ya. Tapi kalau kita perhatikan di Al-Quran itu, di awal-awal surat atau di surat bagian awal Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, itu banyak cerita-cerita tentang para nabi. Nah, itu. Tapi ketika nanti kalau sudah masuk di surat-surat yang belakang atau di juz, ya misalkan di juz 27, 28, 29 sampai 30, nah itu komunikasi Allah langsung bentuknya itu kamu supaya begini, dan banyak ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah yang tadi sekali lagi karena dilatar belakangi basic sifat yang dimiliki oleh manusia itu aktsara syai'in jadala tadi, maka bagaimana supaya manusia yang banyak bantah itu sifat basicnya, sifat aslinya tidak kemudian dikeluarkan untuk menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah. Maka sekali lagi pendekatannya lewat permisalan-permisalan, pendekatannya lewat cerita-cerita dan seterusnya. Baik, kembali ke surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat ke-24. Ada yang sudah ketemu, Pak? Ya. Ya, monggo yang Ya udah saya lagi. monggo silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Terus, Pak. Oh, terus. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Satu lagi, Pak. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Satu lagi, Pak.
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24 tadi, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat satu gambaran, satu permisalan terkait dengan kata-kata yang baik. Nih, jadi begitu cara Allah untuk menasihati kepada kita. Kata-kata yang baik itu kasyajaratin thayyibah. Seperti layaknya buah-buahan yang baik. Asluha sabitun, ya. Pohon tersebut ya akarnya menancap, ya teguh, tegak, kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Karena syajarah thayyibah, pohon yang baik, jadi mendatangkan buah-buahan yang bermanfaat untuk manusia. Nah inilah wa yadribullahu al-amtsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Seperti itu Allah memberikan satu gambaran bagi umat manusia supaya mereka mau mengambil pelajaran. Jadi sekali lagi tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiyah. Nah ini merupakan satu permisalan yang sangat mengena gitu. Artinya dengan nasihat begini, kalau bahasa kasarnya, memang kalimat thayyibah ini sangat banyak ya terkait dengan kalimat tauhid, kalimat-kalimat ajaran-ajaran disampaikan oleh Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, itu semua kalimat yang baik, yang kalau didengarkan, kalau diikuti, itu manfaatnya luar biasa. Ya, di samping bermanfaat di dunia sampai nanti di akhirat. Artinya ini menjadi satu pesan ya untuk manusia juga. Harusnya ya dengan akal pikiran yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia, harusnya manusia itu pun juga melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan-kebaikan itu nanti akan bermanfaat secara menyeluruh ya, di samping untuk dirinya juga untuk orang lain. Berbeda dengan gambaran kalimatin wa masalu kalimatin khabisatin ya. Berbeda dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik digambarkan kasyajaratin khabisah. Seperti buah-buahan yang buruk pula. Yang mana pohon yang buruk itu ujtusat. Mohon maaf, ini kalau dibaca kalau diwakofkan ya, ujtusat ya, karena saya berhenti. Jadi bacanya ujtusat bukan ijtasat. Ya, kalau diwasolkan baru kasyajaratin khabisatin ijtusat. Ya, mohon maaf saya sedikit menjelaskan ini. Mumpung ketemu kalimat seperti ini. Surat Ibrahim ayat ke-26. Ini. Ya, ini saya sedikit menjelaskan dari sudut pandang tata bahasanya. Jadi kalau diwasolkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 26, wa matsalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat. Ini kalau diwasolkan. Kalau disambung khabisatin ijtusat. Ya. Keilmuannya adalah khabisatin. Khabisatin itu huruf akhirnya adalah tanwin. Tanwin itu ibaratnya atau tanwin itu sama dengan nun mati. Maka ketika dibaca khabisatin, tapi kalau diwasolkan, wasol itu disambung, kalau diwasolkan tanwinnya diurai. Ya, saya ulang, tanwin itu sejatinya adalah nun mati. Maka ketika diurai, nunnya dikeluarin. Nunnya dilepas, jadi khabisati, itu aja nunnya dilepas, tapi nunnya mati, karena mati nggak bisa dibaca.
khobisatin. Nunnya mati, terus di situ ada hamzah mati pula, ada jim mati pula. Wah, ini kalau ada oret-oretan saya bisa tunjukkan di papan tulis ini lebih jelas. Tapi nggak apa-apa, bayangin aja. Ya, jadi di situ ada 3 huruf yang mati. Khobisati. Ni nunnya mati, nunnya sukun, jim hamzahnya juga mati, jimnya juga mati. Nggak bisa bunyi. Maka kemudian nunnya dihidupkan sehingga menjadi khobisatini nijtusat. Mohon maaf, orang Arab itu kasro adalah akhoful harokah. Bunyi vokal kasro, kalau ada huruf mati untuk dihidupkan, itu yang paling enteng lidah mereka. Ya, kalau lidah kita mah uais, enteng semua. Tapi orang Arab, harokat kasro itu yang lebih ringan. Makanya khobisati nijtusat. Itu kalau kita wasol, kalau kita sambung. Tapi kalau tadi saya menjelaskannya, saya baca berhenti, kasyajarotin khobisatin, udah dibaca aslinya. Karena saya stop, jadi untuk berikutnya ujtusat, ya keluar aslinya. Ujtusat, tu'ala, ya. Jadi ini bentuk fiil yang majhul, ya. Jadi ujtusat yang tercabut, yang dicabut min fauqil ardi, dari di atas bumi, artinya nggak nempel di tanah, malah min koror, tidak ada kekuatan. Ya. Maka itulah sekali lagi kembali pada kajian utama kita, bahwa inilah cara-cara komunikasi Allah Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia yang cenderung aktsara syai'in jadala tadi, yang cenderung suka bantah tadi, maka supaya tidak membantah, yang pertama tadi dikasih bentuk cerita-cerita para nabi, umat-umat terdahulu, ditambah lagi, dan itu diulang-ulang itu. Coba kalau kita lihat cerita tentang Nabi Musa, wah banyak sekali, di Al-Baqarah ada, ya di surat-surat yang lain ada, dan seterusnya. Ya, ditambah lagi seperti yang kita jumpai di surat Ibrahim ini, dengan pendekatan gambaran-gambaran. Ya. Termasuk juga ya ini cara-cara Allah untuk menasihati. Misalkan ya maunya ya kita nggak usah buka ayatnya, tapi kita ketahui misalnya Allah itu memberikan permisalan kalau kaitan di Al-Baqarah dulu, mohon maaf ya. Jadi kayak suami istri itu digambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Misalnya istri itu pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi kalian, bagi mereka. Pendekatan Allah dengan begitu. Ya, kemudian ada lagi soal suami istri, nisaukum harsul lakum. Istri-istri kamu itu ibarat ladang. Nah, ini manusia yang dikasih akal pikiran ini biar mengembangkan. Ya, mohon maaf barangkali saya coba untuk ngangkat sedikit terkait dengan soal pakaian. Istri diibaratkan dengan pakaian. Nah, pendekatannya kayak begitu. Ya, saya coba mengangkat sedikit. Saya ingat waktu dulu kami sowan ke Pak Kiai di pesantren. Saya sebelum menikah, saya sowan ke salah satu guru di pesantren. Pak Kiai, saya mau menikah. Ya, tolong saya dikasih nasihat, saya minta dinasihati. Beliau, ya pendekatannya kayak begitu. Istri itu kalau Al-Quran bilang kayak pakaian. Terus saya diajak bicara tentang pakaian. Pakaian itu semuanya dari bahan. Ini kita ngomong nostalgia sedikit. Ya, pakaian itu dari bahan. Yang namanya bahan itu semuanya pasti bagus. Ya, kayak orang belanja ke pasar untuk nyari bahan itu semuanya bagus. Ya, mohon maaf kalau Jakarta ya, Pak Agus, di Jakarta Selatan itu ada pasar Majestic ya. Majestic itu banyak. Nah, di sana itu sangat banyak sekali bahan-bahan. Ya, orang datang ke sana bingung ya, karena semuanya bagus. Ya, istri juga begitu. Ketika masih ya bahasanya anak sekarang pacaran baru ta'aruf, wah kayaknya bagus semua. Tapi ketika nanti, tapi belum bisa dipakai. Nah, kata Pak Kiai saya, tapi nanti kalau sudah dinikahi, ya, kemudian, nah itu bisa dipakai. Nah, ketika dipakai, yang namanya pakaian itu
mesti baru tahu, oh bahannya ini kasar, oh bahannya ini panas, oh bahannya ini enak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pakaian itu kalau dipakai, nanti mesti kotor. Begitu cara, ini gambaran bahwa Allah memberikan permisalan itu harusnya ke sana kita pikir. Kalau dipakai mesti kotor. Nah, orang yang bijaksana, ya, kalau menghadapi pakaian yang kotor, gimana Pak? Kalau kita menghadapi pakaian kotor, Pak? Pak Joko, gimana Pak Joko? Tadi malam kita banyak diskusi tentang pakaian. Kalau Mas Joko dibuang pakaian tuh kalau kotor. Loh. Beli yang baru. Beli yang baru. Jadi seperti itu ya, bukan kok ya ini cara-cara Allah untuk memberikan satu pendekatan ya. Terus ya itu nasihat Pak Kiai saya begitu. Jadi pakaian itu kalau kotor ya dicuci, setelah dicuci. Dicuci, jangan dibuang Pak. Ya, setelah dicuci, terus dijemur, disetrika, nah baru terus enak dipakai lagi. Kira-kira begitulah. Ini ada Pak Joko. Kalau itu ada syaratnya, Ustaz. Itu ada syaratnya. Apa Pak Joko tuh? Kalau masih bisa dicuci. Istighfar saya, Pak. Ya itu kan nyucinya juga harus digecek-gecek begitu lagi. Apa, Pak? Gecek-gecek. Ya gitu. Ya permisalannya kayak itu, pendekatannya kayak gitu. Nah, terus saya terus dinasihati. Yang namanya kotor itu Pak Adi, kotor itu Adi, ini kiai saya, sorry. Kotor itu banyak ini macamnya, ya, banyak macamnya kudu dilihat. Kalau kotor hanya sekedar kena debu, ya jangan disamakan. Kalau kotor kena uli, ya kena oli. Kalau kena debu ya cukup, ya begitu aja lah. Nggak usah mendatangkan. Kalau di Indonesia baik clean lah, apalah, nggak usah begitu. Ya. Terus pakaian itu bahannya macam-macam, jenisnya macam-macam, ada yang kasar, ada yang halus. Ya, itu cara nyucinya juga beda-beda. Inilah cara-cara pendekatan Allah. Ya, termasuk kaitan dengan pakaian tadi, digambarkan oleh Allah Ta'ala seperti ladang, ya sawah. Ya, sawah itu ditanemi, harus ditanemin sawah itu Pak Joko, jangan nggak ditanemin. Ditandur. Ditandur. Dia sibuk terus Pak tuh, jadi susah nanam. Sibuk terus. Iya, tapi ya juga kudu disiram, kudu ya disemprot dan seterusnya. Nah itu biar mendatangkan itu permisalan-permisalan. Termasuk juga ya kalau kita teruskan lagi, itu pendekatan-pendekatan Allah, permisalan-permisalan ya. Nabi pun juga memberikan pendekatan seperti itu. Ya, salah satu yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan ini yang dianalogkan oleh Nabi, ya, misalnya kata Rasulullah, masalul ladzina yaqra'ul Qur'an, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utruja. Jadi permisalan, perumpamaan orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu dimisalkan seperti utrujah. Apa kata Nabi utrujah? Utrujah itu rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, baunya harum, rasanya juga enak. Artinya orang mukmin yang baca Quran, orang mukmin itu lahirianya bagus, lahirnya bagus karena sudah mukmin. Tapi dan disertai dia baca Quran, batinnya pun juga bagus. Jadi sekali lagi analognya orang mukmin yang baca Quran, Nabi menyampaikan kamasali utruja, seperti buah utruja. Ya, utruja itu ya saya nggak tahu kalau di Indonesia buah utruja itu apa? Luarnya baunya harum dan rasanya juga enak. Duren. Pak Joko setuju duren, Pak? Kacau nih. Duren ya. Ya, duren. Tapi bukan duren duda keren, ya duren yang kita makan. Jadi buah Saya kesindir tuh.
Kesindiran. Wah, tadi malam ngobrol panjang sama Pak Joko di Papua sampai pulang larut malam Pak Joko ya. Ya itu. Jadi seperti buah utruja. Kok muharihun, rihu harihun, waktu muha rihu hatoyibun, waktu muha toyibun. Baunya harum dan luarnya harum ya, baunya harum, dalamnya rasanya juga enak. Kemudian gambaran analog orang yang membaca Al-Qur'an, orang mukmin tapi alladzila yaqra'ul Qur'an, orang mukmin tapi nggak baca Quran, kama sali tamro, kayak buah kurma. Kita kalau ingat ya, kalau ke pasar kurma, dulu dekat Nabawi itu ada pasar kurma dulu. Tapi sekarang oleh travel itu nggak diajak ke pasar kurma sana, tapi dibawa ke kebun kurma bahasanya. Ya, diajak ke kebun kurma yang suka di sana makan gratis sepuas-puasnya, yang penting nggak dibungkus, kalau dibungkus baru dibayar. Ya. Nah itu segitu banyaknya, segitu luasnya, banyaknya kurma yang dijual, tapi nggak ada bau. Tapi ketika dimakan kurma itu manis. Nah, orang mukmin itu kalau nggak baca Quran, luarnya kurang bagus, tampilannya kurang keren, ya, tampilannya kurang menarik, tapi tetap dalamnya enak. Ya, ini cara-cara Allah untuk memberikan pendekatan. Ya. Mohon maaf, saya bicara tentang Al-Quran sedikit. Ya, pernah saya diskusi sama Pak Iskandar. Mohon maaf, kalau saya melemparkan pertanyaan, hukumnya baca Quran itu apa, Pak? Secara umum aja. Ya, Secara umum. Apa, Pak? Sunnah secara umum. Sunnah secara umum ya. Sholat. Kalau sholat? Wajib. Wajib. Oke, saya tidak menyimpulkan dulu. Cuma ini dulu. Kalau kita bicara tentang ngomong-ngomong hukum sholat wajib, itu pasti sudah tahu basic dasarnya. Oh, karena di Al-Quran banyak ayat aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang hukumnya Al-Quran, ngomong-ngomong tentang hukum baca Quran, ayo coba kita jumpai di mana? Baik kesimpulannya itu apakah sunnah atau wajib? Coba. Kalau yang bicara atau yang ngomong sunnah atau yang ngomong wajib, sumbernya di mana, Pak? Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tidak ngomong, saya tidak bicara hukum baca Quran itu wajib atau tidak wajib, saya tidak bicara itu dulu. Tapi coba tolong dibuka surat 29. Surat 29 ayat 45. Oh ya, barangkali itu yang bisa nanti menjadi referensi terkait dengan hukum baca Al-Quran. Surat 29. Saya baca lagi. Ya, monggo Pak. Ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Is. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Terus. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, makasih Pak. Surat ke-29 itu yang bisa kita jadikan acuan terkait dengan dasar membaca Al-Quran. Ya. Baik, itu ada di ayat ke-45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Saya mohon maaf, saya artikan dulu. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitabi, dari kitab, yaitu Al-Quran. Wah, nah ini wah. Wah itu artinya apa? Wah itu artinya dan. Dan itu fungsinya apa kalau dalam bahasa kita? Bersama. Berarti sejajar. Makanya tadi saya bilang kita nggak usah meraba-raba tentang hukum baca Quran dulu. Ya, tapi kita memastikan aja waqimis sholat dan dirikanlah sholat. Jadi membaca Al-Quran atau mohon maaf
membaca Al-Quran, perintahnya disejajarkan wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Kalau hukum sholat kita sudah terang benderang, hukumnya adalah wajib, artinya berarti perintah yang sebelumnya juga sejajar, yaitu baca Quran juga wajib. Meskipun nanti fardunya itu bentuk fardu kifayah atau fardu ain, tapi yang pasti hukumnya adalah wajib. Karena ternyata kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat, di situ ada salah satu rukun dari Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, disitulah makanya wa aqimis sholah. Ini jadi ya seperti itu terkait dengan baca Al-Quran, bahwa dasar yang terang benderang adalah bisa kita merujuk ke surat Al-Ankabut atau surat ke-29 ayat ke-45. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Ustadz, mau tanya dulu, Ustadz, boleh nggak? Monggo, Pak. Siap. Jadi kalau hukumnya wajib, berarti kan kalau tidak dilakukan dosa ya, itu, Ustadz. Nah, itu dia. Itu kan hukum fardu itu. Iya. Nah, makanya siap. Kewajibannya itu seperti apa? Kan banyak orang yang tidak membaca Quran, tapi dia kan sholat ya. Kalau sholat jelas, kalau nggak dilakukan itu 5 kali sehari kan, artinya 1 kali yang nggak dilakukan udah berdosa. Nah, kalau Quran ini wajibnya seperti apa? Setiap hari, setiap bulan. Masalahnya jadi di situ nanti kalau ada hukum kewajiban itu. Memang secara ini ya kalau makanya saya bilang sunnah, karena Rasulullah SAW juga bahkan ya bersabda bahwa barang siapa membaca Quran 1 huruf sekian itu seolah-olah ya, itu rekomendasi kesunahannya itu. Ya. Iya. Betul, makasih, Pak. Jadi bentuk wajibnya itu secara universal ya. Bentuk wajibnya itu secara universal. Kalau bahasa kasarnya, misalnya kalau saya kaitkan dengan awal Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ya, Quran itu adalah sebuah kitab yang fungsinya menjadi petunjuk, ya, menjadi petunjuk. Ya, dalam artian kalau bahasa kasarnya yang namanya petunjuk itu ya kalau ini mau nggak mau harus dibaca. Nah, itulah tadi ya, Pak Agus, barangkali saya mengkaitkan kalau kita bawa dengan hadis, misalnya man qara'a harfan minal ayati ya falahu asyru hasanatin. Siapa yang baca Al-Qur'an 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, inilah tadi saya kembali dengan pembahasan di awal bahwa seperti itu cara-cara Allah ya. Cara Allah juga melalui Rasulnya untuk memotivasi supaya lebih semangat untuk membaca Al-Quran, lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Karena tadi, memang kalau saya mundur lagi dengan analog hadis Rasul tadi, yakni orang mukmin, saya mundur lagi, orang mukmin yang membaca Al-Quran digambarkan seperti utruja, luarnya harum, baunya harum, dan rasanya enak. Tapi sebaliknya orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin tidak membaca Al-Quran seperti tamroh. Tamroh itu kurma tadi. Nah, ini cara-cara pendekatan Allah dengan begitu ringan, tapi tetap secara hukum orang mukmin harus bisa membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan soal hukum wajib tadi, maka kemudian nanti mengerucut ya, saya pernah diskusi sama Pak Iskandar, mengerucut ya misalnya pada saat waktu sholat, ya misalnya pada saat waktu sholat, di situ ada Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau umpama kemudian ada orang yang sholat kok tidak membaca surat Al-Fatihah, maka kemudian kasarannya sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti berdosa, dia nggak sholat. Ya, seperti itu. Ya, jadi
secara umum ya gerbangnya itu wajib, tapi kemudian nanti fardunya itu ada fardu ain, ada fardu kifayah dan seterusnya. Ya, supaya dengan apa namanya? Dengan aturan atau dengan hukum yang wajib ini mendorong orang mukmin supaya mau membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau yang tadi saya ulang sekali lagi, kalau hadis yang sering kita dengar, misalnya surga itu rindu dengan 4 kelompok. Misalnya lagi, surga itu rindu dengan 4 kelompok. Ya, kata Rasulullah, al-jannatu mustaqun li arba'in nafar. Surga itu rindu dengan 4 kelompok. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang membaca Quran. Nah, ini terkesan seolah-olah anjuran aja, tapi basicnya sebagai orang mukmin harus bisa baca Al-Quran itu. Ya, secara hukum untuk bisa baca Qurannya harus terkait dengan dia mencapai ranking, mencapai level tergolong orang talil Quran atau sebaliknya, itu hal yang berbeda. Terkait dengan motivasi dari Rasulullah, 1 huruf mendapatkan 10 kali kebaikan, itu hal yang berbeda. Tapi seharusnya orang mukmin harus bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah yang ikut ngaji ini semuanya pasti sudah bisa membaca Al-Quran, dan yang menarik juga di sini ada Pak Bowo, ada Bu Ana, ya beliau meskipun sudah kepala 7 ya lebih, tapi tetap kira-kira seperti itu. Untuk bisanya itu Pak yang harus bisa, karena nanti berkelanjutan terkait dengan waktu sholat kita harus baca ya, tapi di sisi lain ya cara Rasulullah untuk memotivasi ya, misalnya tadi saya mengutip hadis, surga itu rindu dengan 4 kelompok, salah satunya adalah talil Quran, orang yang baca Al-Quran ya. It'amul ji'an, orang yang ngasih makan orang lapar. Kemudian hafidhil lisan, orang yang menjaga mulut, dan yang terakhir wasyamur Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Jadi seperti inilah mohon maaf cara Allah dan juga bahasa Rasul pendekatannya untuk memberikan peringatan kepada umat manusia, tidak langsung to the point ya, tapi pendekatan analog ya. Ya juga yang terakhir, di samping memberikan bentuk cerita, juga ditambah lagi pendekatan permisalan. Kemudian yang terakhir adalah dengan bentuk perintah atau larangan. Tapi sekali lagi manusia itu punya sifat aktsara syai'in jadala. Namun kita sebagai da'i ilallah, orang yang mengajak kebaikan ke jalan Allah, maka juga harus punya sikap juga. Itulah makanya kemudian terus Allah Ta'ala memberikan satu konsep retorika dalam berdakwah, retorika dalam menyampaikan kebaikan maupun kebenaran. Yang terakhir, tolong Pak dibuka surat, ya ini satu lagi, nanti barangkali tanya jawab berikutnya. Surat 16 ayat ke 125. Surat 16 ayat 125. Ud'u ya. Monggo Pak. Oke, insyaallah saya bacakan ya. Monggo. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Artinya aja Pak. Invite berdakwahlah di jalan Allah dengan penuh hikmah, terus pelajaran yang baik, terus dan berdiskusi yang paling baik. Oke. Ini saya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nanti saya nggak ngerti nanti. Jadi di Indonesia kan. Sungguh Allah Tuhan kamu itu maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang baik. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah ini retorikanya
Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan komunikasi yang hikmah, yang bijak. Ya, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Baik. Nah, jadi bil hikmah dulu, bil hikmah. Cari momen yang tepat, cari suasana yang masuk, itu kan. Ditambah lagi wal mau'izatil hasanah, dan nasihat tutur kata yang santun, yang baik. Ya. Dengan cara yang bijak, tapi kata-katanya nggak tepat, nah nanti nimbul hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimanapun, meskipun dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, pasti namanya manusia ini nggak kok langsung siap, nggak langsung iya. Ya, makanya saya suka canda kalau ngaji di jamaah yang keluarga militer. Nah, ini kita agak membanggakan mereka ya. Kalau komunikasinya militer itu kan disuruh apa aja sama komandannya langsung apa? Siap. Oh, udah. Dan memang seperti itu harusnya sebagai orang mukmin, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau diperintah oleh Allah Ta'ala, apapun harusnya sami'na wa ata'na. Didengar terus ditaati. Tapi itulah manusia yang sifat basicnya aksara syai'in jadala tersebut, sehingga pasti nanti akan ada penolakan-penolakan. Namun Allah ngajari kepada kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Respon, ya, tanggapi bantahan-bantahan tersebut dengan bantahan yang lebih baik. Nah, ini menjadi satu referensi juga. Jangan gampang kemudian kita ngajak kepada orang, ya, mengingatkan seseorang, kemudian orang itu menolak, kok terus putus asa, terus berhenti, bahkan kadang-kadang terus timbul perdebatan yang terlampau seru, ya, terlampau menyakitkan hati antar sesama. Nah, ini Allah Ta'ala sudah memberikan satu pesan seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bantalah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan retorika yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala ini bisa kita wujudkan dalam keseharian kita ketika kita menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Tapi ada satu hal yang saya bisa ceritakan menjadi satu ibroh, menjadi satu pelajaran. Saya pernah ada jemaah yang nanya begini, intinya Pak Ustadz, saya ini kepingin anak saya ini tak suruh sholat, langsung disuruh itu langsung gerak gitu loh. Ini kok alot, repot, mulet lah, apalah, entar lah, macam-macam. Tanyanya begitu, terus saya balik nanya ke beliau, Ibu, putrinya usianya berapa? Saya bilang begitu. Umur 34 tahun. Terus saya balik nanya lagi, Ibu inget nggak dulu waktu tahun usia di 34 tahun dulu, gimana sholatnya Ibu? Oh iya ya kadang sholat, kadang enggak. Kira-kira begitulah. Jadi udah, pokoknya kita nggak boleh bosan-bosan untuk ingatkan. Yakin nanti satu saat pasti dengan peringatan-peringatan kita, meskipun nggak didengar hari ini, ya nanti pasti di waktu yang akan datang beliau akan mendengarnya. Tapi paling tidak ajakan yang kita sampaikan itu menjadi satu kebaikan, ya. Seperti yang tadi saya lihat di undangan itu ada kata-kata yang mengutip di surat Al-Asr, tawasau bil haq wa tawasau bisobri. Selalu mengingatkan dalam kebaikan dan selalu mengingatkan dalam hal kesabaran. Ya baik, sementara sampai itu dulu. Barangkali saya kembalikan ke Pak siapa tadi yang bawa? Pak Kris, monggo Pak. Mungkin ada sesi tanya jawab atau sesi sharing, ya, monggo. Silakan Pak Kris. Oke, atas suan Pak Ustadz Hadi. Ya, sami-sami. Ya itu tadi ya, tausiah dari Pak Ustadz. Mungkin singkatnya aja. Jadi intinya itu tentang cara berkomunikasi dari Allah kepada kita semua. Ini karena mengingat bahwa sifat manusia itu suka pada intinya, in general suka ngeyel, suka bantah. Nah itu perlu ada kiat-kiatnya untuk gimana caranya supaya manusia itu bisa nurut. Ya. Jadi yang pertama itu melalui cerita-cerita
Iya. Ini bisa tentang cerita tentang Rasul atau tentang kaum-kaum terdahulu, dan kita semua diharapkan untuk bisa mencari hikmahnya. Kemudian yang kedua dengan perumpamaan. Ini banyak Iya. sekali dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, poin yang yang satu lagi itu tentang ini ya, Retorika. tentang kita, bagaimana kita mengajak orang lain untuk berbuat baik itu dengan uh, ajaklah ke jalan Iya. Tuhan itu dengan hikmah dan Iya. nasihat yang baik, dan kalaupun harus berbantahlah dengan cara yang baik. Baik pula. Siap. Nah, itu singkatnya. Mudah-mudahan nggak salah. Silahkan kalau ada teman-teman yang ini yang mau ini lebih jauh, membahas lebih jauh, ada pertanyaan atau apa ya, diskusi lah ya. Ya, siap. Atau boleh tentang yang lain, Pak. Monggo, Pak, silakan, Pak. Silakan teman-teman semuanya yang mungkin punya unek-unek. Oh, ada Mas Didi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Saya mau tanya, boleh Ustaz? Siap, Kayaknya belum ada yang nanya kan? Ya, siap. Jadi kan kewajiban kita untuk mengajarkan anak-anak kita, ya, terutama masalah agama. Itu sejauh mana kewajiban kita itu mengajarkan anak kita. Misalnya dalam masalah umur, ya, umur berapa anak kita itu sudah, artinya sudah harus kita lepas, kita tidak ajarkan lagi. Apakah misal kita masih punya kewajiban kalau anak-anak kita sudah melewati umur tersebut. Kemudian berapa istilahnya, kalau ada istilah kan, kalau orang udah diberitahu 3 kali itu kan udah nggak tanggung jawab kita gitu loh. Ada yang juga mengatakan seperti itu. Sedangkan kalau kita kan misalnya anak kita sudah dewasa, kita udah kasih tahu berkali-kali, itu apakah sudah gugur kewajiban kita, walaupun anak kita itu ternyata tidak ikut apa yang kita ajarkan. Jadi istilahnya kita terbebas dari tuntutan di akhirat nanti. Oke. Nah, itu gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau dalam bahasa hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, pertama. Jadi kamu itu ibaratnya gambaran yang disampaikan oleh Nabi, kita ini kayak pengembala. Ya, dan pengembala itu nanti akan dimintai pertanggungjawab, satu. Yang kedua, kita sering mendengar riwayat hadis yang terkait dengan kisah analog orang tua yang soleh, orang tua yang ibadah, orang tua yang baik. Kemudian si orang tua ini kasarannya ada di surga. Namun kemudian si anak ini mohon maaf, waktu di dunia nggak pernah diajarkan oleh orang tua, pernah diajarkan orang tuanya, bla 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 bla. Akhirnya si anak ini masuk neraka. Tapi kemudian, loh kok kenapa gini kan, saya nggak ngerti. Kesimpulannya karena nggak pernah diajari oleh orang tuanya dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian terus orang tuanya, kalau bahasa kasarnya, ditarik kembali untuk mempertanggungjawabkan pertanggung jawab mengenai urusan anaknya tersebut, sampai akhirnya orang tua akhirnya kalau bahasa kasar diseret ke neraka. Walhasil terkait dengan pertanyaan Pak Agus tadi, kesimpulannya kita sebagai orang tua, kalau bahasa kasarnya nggak ada batasan sampai kapan anak itu harus terus kita ingatkan. Ya, kalau kita melihat kurang ini cuma terkait dengan kewajiban, ya mohon maaf, kalau terkait dengan kewajiban, kesimpulannya yang penting kita sebagai orang tua sudah menanamkan akidah, sudah menanamkan akhlak, sudah menanamkan ibadah. Udah ngomong-ngomong tentang tanggung jawab, kita di hadapan Allah sudah punya alasan. Ya, kalau bahasa kasarnya, ya itulah makanya mohon maaf, akhirnya nanti kita bicara bahwa
inna min azwajikum wa auladikum aduwwun. Ya, sesungguhnya istri dan anak-anakmu itu adalah musuh. Ya, di dunia sekarang menjadi istri, di dunia sekarang menjadi anak, tapi nanti di sana akan nafsi-nafsi akan saling menyalahkan, kira-kira seperti itu. Nah, itulah makanya sekali lagi sebagai orang tua tidak ada batasan sampai kapan kita ini mengingatkan kepada anak kita. Ya. Cuma untuk kaitan dengan pertanggungan jawab, ya, kapasitasnya, kalau bahasa kasarnya dalam tanda kutip, yang penting kita sudah menyampaikan, yang penting kita sudah mengingatkan, ya nanti di hadapan Allah kita sudah punya argumen. Ya. Nah, itulah makanya pentingnya, ya, saya jadi ingat, mohon maaf saya potong ini agak merembet sedikit. Saya jadi ingat ada jamaah yang cerita anaknya itu masuk di usia akil balik. Terus ya karena anaknya ini nggak ngerti, terus si ibu ini ya nyuci pakaian anaknya, ada celananya digelitakin di timba gitu karena kotor, terus dilihat mamanya kok ada bekas ya kayaknya basah, dia itu kalau bahasa kasarnya sudah usia akil balik. Ya, tapi dia nggak ngerti, maka kemudian waktu di pengajian saya jelaskan kayak begitu. Nah, inilah salah satu hal yang juga, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, orang tua juga harus tahu. Ya, orang tua juga harus tahu masalah-masalah yang detail seperti itu. Ya kalau mama kok sekiranya nggak tahu, ya itu kemudian terus pentingnya sebagai orang tua, ya kemudian kalau bahasanya mendatangkan guru ngaji atau disekolahkan di agama supaya mengenali kaitan-kaitan yang terkait dengan urusan agama. Tapi yang pasti sekali lagi, kullukum ra'in, semua kalian itu adalah menjadi pengembala yang nanti kita akan mendapatkan pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saya tambahkan sedikit terkait dengan kita mengajak manusia tadi merespon atau tidak, tapi yang pasti kita harus terus mengajak. Namun perlu difahami juga, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, Allah yahdi man yasha yudhillu man yasha. Artinya manusia itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Nabi pun juga innama anta nadhir. Kamu hanya nyampein aja, urusan dia itu dengerin atau tidak itu di luar jangkauan kita. Nah, itulah kemudian terus ulama-ulama memberikan satu analog bahwa manusia itu punya hati, karakter hatinya itu ada yang model batu, kal hajaroh au asyaddu qaswah, seperti batu atau lebih keras lagi dibanding dengan batu. Batu itu karakternya kalau disiram air, coba kalau batu itu disiram air kira-kira masuk nggak? Nggak masuk. Kalis, apa kalis itu? Waduh, kalis itu ngeles. Tahu kalis, Pak Kris? Ya, kalau ada batu kita siram ya batunya nggak masuk. Impossible, bukan? Maksudnya airnya nggak masuk. Kalis itu ya nggak masuk. Ya. Nah, itu karakter hati manusia juga kayak begitu. Ada yang ketika dinasihati langsung nolak. Ini karakter yang pertama. Tapi ada lagi batu itu karakternya kayak pasir. Sorry kok batu. Hati itu karakternya kayak pasir. Pasir itu kalau disiram air, Pak? Ngerembes, nggak nempel. Kalau ini dalam bahasa di Jawa, di Indonesia, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau bahasa Jawanya, bahasanya Pak Bowo, nggak kepanggi. Waduh, Pak Agus ngerti nggak Pak Agus ini bahasa saya ini? Kulo ngertos. Kulo ngertos. Ngertos ya, ya. Mungkin tapi nggak kepanggi. Yo tapi oh ya Pak Agus kan UGM ya. Ya, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggi tapi nggak kepanggi. Itu. Kemudian yang paling bagus hati manusia itu ya seperti tepung atau seperti tanah. Tanah atau tepung itu kalau dikasih air nyatu. Kalau sudah nyatu, enak ini.
Ya, tinggal nambahin gula, tinggal nambahin warna, udah nanti tinggal dilanjutkan untuk adonan. Maaf, saya harus pergi, lupa saya ada appointment. Siap, monggo Pak, siap. Ya, oke. Yang lain ada yang belum tambahkan? Silahkan kalau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau sharing. Kalau gitu saya nanya dulu Pak Ustadz. Siap, monggo Pak. Saya pakai baju aja. Just tetap baju. Ini mungkin kaitannya dengan Mas Agus tadi ya. Dalam hal mendidik anak itu kalau kalau kita pakai yang ideal gitu kan, itu kan mestinya mendidik anak dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan pokoknya yang baik-baik lah gitu. Siap. Tapi dalam prakteknya kan siapa sih yang bisa mendidik anak sesempurna itu? Siap. Jadi dalam prakteknya taruhlah ada dua cara ya. Yang pertama itu ini yang kebanyakan terjadi dalam hal mendidik anak itu ya dengan keras, dengan tough love lah istilahnya. Namanya juga apalagi orang tua sama anak kan seperti kadang-kadang kita punya otoritas gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang dalam mendidik anak itu juga suka kamu gini nggak boleh, pokoknya harus begini gitu. Pokoknya gitu kan misalnya. Siap. Nah kalau yang dengan cara yang baik segala macam itu mungkin dalam prakteknya, ya bisa juga ya, mungkin diusahakan tapi mungkin susah gitu. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Tetap kan ini harus dengan tadi kalau menyeru ke jalan Allah, usahakanlah dengan cara yang baik, nasihat yang baik. Cuma ini tetap mendidik ya, menyeru kepada Allah, tapi mungkin jalannya itu ya namanya orang mungkin nggak bisa sebaik yang diharapkan. Jadi ya pertanyaan gimana menurut Pak Ustadz? Oke, baik, paham. Boleh saja kan? Paham. Begini Pak, tadi saya balik lagi ke surat 16 ya, surat 16 An-Nahl ya. Ayat 125 tadi itu basicnya, itu pakemnya. Tapi terkait dengan soal masuk atau tidak itu retorika ya. Mohon maaf, mungkin ada orang yang dengan cara lemah lembut kah, atau dengan cara yang tadi dengan kasar lah, dengan keras, terserah. Yang penting mana yang masuk kategori hikmah. Orang tua yang lebih tahu, anak saya ini kalau dilembutin nanti muncul begini, kalau dikasarin muncul begini, ya terserah. Itu retorika yang bil hikmah tadi. Namun yang pasti, barangkali saya beri satu analog yang sederhana, bahwa mohon maaf, tugas kita itu yang penting kita ngajak, itu sudah lepas tanggung jawab. Yang penting kita nyampein. Kalau kita lebih ekstrim, saya memberikan contoh yang lebih ekstrim, itu seperti seperti Nabi Nuh. Coba Nabi Nuh itu. Nabi loh. Kita lihat di dalam Al-Quran. Nabi Nuh itu istrinya kafir. Iya kan? Nabi Nuh itu anaknya, salah satu dari anaknya yang bernama siapa? Ayo, Pak. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kanan. Iya, Kanan kan kafir. Padahal Nabi loh, anaknya kok kafir. Nggak mungkin Nabi nggak dakwah itu. Nggak mungkin Nabi nggak ngajak itu. Nggak mungkin Nabi nggak nasihati anaknya itu. Nggak mungkin Nabi nggak nasihati istrinya. Tapi kafir. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Yang penting nyampein. Yang penting ingatkan. Udah selesai. Jadi kita tidak dituntut soal hasilnya. Ya kalau ngomong tentang berargumen, kalau kemudian nanti di akhirat, misalkan kok anaknya itu, saya nggak tahu, saya nggak diajari. Nanti kalau bapaknya kalau nggak ngajari, baru dia bersalah.
Tapi kalau saya udah nggak nyampein, tapi dia nggak mau dengerin, nah, nanti kan ada kalkulasinya seperti itu. Jadi gitu Pak. Jadi mengenai retorika, mengenai cara, mengenai pendekatan, nah itu tergantung momennya, tergantung keadaannya, tergantung situasinya. Ya. Iya, suan Pak. Yang Kadang-kadang lain itu ada yang mau nyampaikan? kadang-kadang sama istri bisa tengkar itu Pak. Beda, beda ini kan, beda metode gitu. Begitu, jadi malah orang tuanya yang bertengkar. Itu bukan Pak Kris saja Pak, Gitu. semuanya. Kayak gitu. Tapi yang penting kita ada ikhtiar, ada upaya untuk baik ya. Ya, monggo silahkan. Seterusnya yang lain ada Mas Agus Hermansyah, ada Mas Nur, ada Mas Uzi. Pak Bowo boleh nanya juga itu di situ Pak. Pas. Nanti katanya udah nanti nanya sama Pak Hadi langsung ngobrol aja katanya. Loh Mas Joko tadi kemana? Tadi ada. Oh iya enggak ada Oh, ada masih ada. Mas Joko. Oh, udah banyak ngobrolnya dengan Pak Ustadz ya. Oh iya tadi malam sampai ramai macam-macam yang diomongkan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masih rada ngantuk ini semalam. Jalan-jalan dulu sama anak-anak sebelum pulang gitu. Tengah malam barunya. Pertanyaannya apa Mas Chris? Apa ya? Bertanya tapi apa yang bisa diceritakan Pak Joko, apa yang mau disampaikan, monggo untuk nambah pengetahuan kita. Ya ini aja lah tadi kan kita bagaimana kita berkomunikasi ya. Jadi mungkin bisa di ini Ustadz yang antara kita itu berdoa dengan berpikir itu loh. Jadi kadang-kadang kita kan suka memprioritaskan berdoanya gitu, sementara kita zikirnya berkurang. Nah, sementara kalau berdoa itu kan kita menganggapnya itu sebagai salah satu dari cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika sholat pun itu sebenarnya kan juga komunikasi kita dengan Allah, tapi banyak yang nggak merasa bahwa waktu kita sholat itu kita tuh sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah ini bagaimana untuk kita membuat kita itu setiap kali sholat khususnya gitu ya. Nah, ketika Allahu Akbar itu kita langsung merasa bahwa ini tuh saat di mana saya sedang menghadap ke Allah untuk memuji Allah, untuk ya tentunya juga di dalam sholat juga kan kita membaca doa, membaca permohonan doa juga kan di antara kedua sujud itu. Nah, kalau yang lain-lain kan selalu memuji Allah gitu. Nah, supaya timbul perasaan di mana makna dari Allahu Akbar, takbiratul ikram itu benar-benar terasa gitu kan. Karena apalagi kalau siang hari gitu, kita sholat duhur sama asar sekarang ini ya, karena kalau di Indonesia sih nggak ada perubahan. Kalau di sini kan ada perubahan waktu ya. Jadi sholat duhur kita jam 12.45 gitu baru sholat, tapi jam 2 udah sholat asar gitu. Nah itu waktu-waktu sibuknya kita di kantor gitu. Nah, atau kalau yang lagi ngajar juga lagi sibuk-sibuknya ganti kelas atau apa. Jadi akhirnya malah seolah-olah kita tuh seperti kalau sholat tuh hanya untuk menunaikan kewajiban aja, bukan sebagai kebutuhan gitu. Nah, mungkin ini perlu guidance dari Ustadz gimana supaya tetap selalu ketika kita membaca Allahu Akbar, takbiratul ikram itu langsung merasa bahwa nggak ada sesuatu di dunia ini itu yang lebih besar dari berkomunikasi kita dengan Allah.
Ya, baik. Jadi mohon maaf barangkali saya sedikit menambahkan ya di beberapa tempat kemarin saya juga bicara mana lebih penting antara zikir sama berdoa. Ya, jawaban yang to the point ya berzikir itu lebih penting dibanding dengan berdoa. Dua-duanya penting sih kalau bicara lebih, zikir itu lebih penting daripada berdoa. Hakikatnya ketika orang itu berzikir kepada Allah ya include di situ ada permohonan. Makanya Allah Ta'ala memberikan satu ruang, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, berzikirlah kamu kepadaku, ucapkanlah Allahu Akbar kepadaku, sholatlah kamu untukku, ya, dan seterusnya. Kalau kita zikir kepada Allah, kalau kita mengingat kepada Allah, bentuk ingat kita dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan baca kalimat-kalimat thayyibah, nanti sambutan Allah, azkurkum, aku akan ingat kamu. Ya, azkurkum, aku akan ingat kamu. Dalam artian hidup ini, ayo kita banyak-banyak ingat kepada Allah, ayo kita selalu mengingat Allah, ayo kita selalu melibatkan Allah. Nanti Allah akan turun, Allah akan menyertai kita. Ya, kalau Allah beserta sama kita, ya tidak ada masalah dalam hidup ini. Nanti Allah yang akan membantu semuanya. Itu fadhkuruni azkurkum. Ya. Dan ketika bicara mengenai zikir, ya ketika kita bicara mengenai zikir, maka Al-Quran bicara, ingatlah kamu kepadaku sebanyak-banyaknya. Perintah zikir itu sebanyak-banyaknya. Beda dengan doa. Kalau doa itu ayatnya, berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Jadi perintah doa, ya itu kita hanya cuma disuruh doa aja. Soal nanti dikabulkan atau tidak itu bukan wilayah kita, bukan ruang kita. Makanya saya suka canda, ya canda aja sih. Ya, harus banyak-banyak zikir. Orang itu kalau terlalu banyak doa, nggak diimbangi dengan banyak zikir, nanti yang muncul banyak kecewa. Karena merasa saya sudah begini, sudah minta ini, kok belum terkabul. Tapi kalau orang itu berzikir aja, ayatnya sudah jelas. Al-Baqarah 152 itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau bentuk ingat kita kepada Allah dengan muji dan lain sebagainya, tapi nanti Allah akan menyambut ingat kita kepadanya, Allah akan menyambut, mengingat kita. Apa bentuknya ingat Allah kepada kita? Tidak ada lain kecuali masalah-masalah apa yang menjadi problem bagi kehidupan kita. Nanti Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan membantu, Allah yang akan menolongnya. Ya, itulah makanya insya Allah kalau kita sudah menyadari seperti itu, ya saya teruskan Pak Joko tadi pertanyaannya, nanti akhirnya kaitan dengan ibadah-ibadah yang ada itu tidak hanya sekedar rutinitas, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi di situ ada rasa, ya di situ ada klik yang menjadi bahwa sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar bicara dalam konteks wajib, ya, dan takut dosa, tidak hanya seperti itu, tapi menjadi satu media komunikasi kita, mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun, ya mohon maaf ini tambahan saya, meskipun orang ibadah itu rankingnya, tingkatannya beda-beda. Ada yang orang ibadah itu karena takut neraka, ada orang yang ibadah itu karena berharap surga, nggak apa-apa. Orang takut neraka nggak apa, saya tahu sholat biar nggak masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting karena Allah kok. Saya tak sholat biar nanti dapat surga. Di surga itu ada bidadari, ada perhiasan emas, mutiara, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi nanti dengan perjalanan waktu terus ditingkatkan ibadahnya, akan muncul dalam ibadah itu tidak hanya sekedar berharap surga, tidak hanya sekedar berharap takut neraka, tapi semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi harapan, ya, setelah rutin kita lakukan secara terus-menerus kita kerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sekali lagi nanti akan muncul kemudian dalam ibadah itu
tidak hanya sekedar takut neraka dan berharap surga, tapi akhirnya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Ada pertanyaan berikutnya? Ya, monggo kalau ada yang mau menyampaikan, ada yang disampaikan. Silahkan kalau ada lagi. Ya. Saya pikir itu jawaban yang bagus ya dari Pak Ustadz. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu invoke Allah, jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu kalau bisa begitu, ya insya Allah. Wah, luar biasa. Meskipun soalnya juga terburu-buru karena harus mau rapat, tapi tetap aja terasa gitu ya. Iya. Baik ya, mungkin ini sepertinya insya Allah sudah cukup jelas. Jadi siap. Iya Pak. teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Itu barangkali Mas Didi atau Mas Oh iya, Mas Didi belum terasa. Mas Agus Hermansyah. Mas Didi lagi sarapan ini kayaknya. Lagi nyetir. Oh, lu lagi nyetir kemana, Mas? Ke Toronto. Oh, ada apa ini? Kerjaan kantor. Nengok keponakan. Alhamdulillah. Oh, dia punya keponakan di sana. Jadi pas dulu. Oke. Safe drive. Iya, makasih. Baik, ya kalau begitu mungkin bisa kita sudahi dulu halaqah kita hari ini. Jazakallah khair Ustadz Abdul Hadi atas tausiahnya. Sama-sama. Juga teman-teman semua dengan sharingnya, pertanyaannya dan diskusinya. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmahnya. Insya Allah kegiatan kita diberkahi Allah SWT. Amin. Mari kita tutup dengan barangkali bisa Pak Hadi, Ustadz bisa ini berdoa. Ya, mari kita baca Ummul Quran bersama-sama. Kata Rasulullah, suratul Fatihah 5 quri'alah. Surat Al-Fatihah tergantung keinginan orang yang baca. Ya, mudah-mudahan segala keinginan kita dan keluarga, anak mantu cucu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Wabil khusus kita mohon mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang soleh, dan juga anak-anak kita juga semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian kita sudahi dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kurang-kurangnya. Ya, kembali Pak Kris. Ya, silakan. Ya, mangga. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah ketemu minggu depan. Saya nggak tahu jadwalnya Ustadz Abdul Hadi. Terserah ini Pak Direktur kita Pak Iskandar yang nanti yang akan mengatur. Ya, siap. Ya, insya Allah sampai ketemu lagi kalau nggak minggu depan ya di kesempatan yang lain. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.